Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 25 Maret 2025. Pada hari ini bersama gereja, kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menyertai. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, 9 bulan sebelum perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Sabda menjadi manusia, yakni pada tanggal gereja mengajak kita untuk merayakan hari raya Kabar Sukacita. Allah melalui malaikat Gabriel menyampaikan bahwa ia dipilih oleh Allah sendiri untuk ikut serta dalam karya keselamatan dengan mengandung Yesus, Anak Allah. Dan luar biasa respon seorang wanita Bethlehem, wanita yang berasal dari kampung, dengan pasrahnya dan dengan percaya dia menyatakan iya penyelenggaraan Tuhan. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Kristus adalah kabar sukacita bagi umat manusia. Dia adalah Immanuel yang berarti Allah menyertai. Dalam Ibrani bab 10 ayat 4 sampai 10 diungkapkan bahwa Yesus adalah imam agung sekaligus kurban yang sempurna. Dialah penyelamat yang membawa kehendak Tuhan menjadi kurban penghapus dosa. Kristus adalah kurban kudus dan penentang sejati. Dialah Injil dalam rupa manusia dan yang melampaui semua suka dan duka manusia. Saudara, dalam Kristus, tentu kita bersyukur, gereja bersyukur atas sikap iman seorang Bunda Maria yang dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh kesetiaan untuk ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai umat beriman, sebagai anak-anak Maria, putra-putri Maria, tentu kita semua pun diajak untuk memiliki sikap iman yang sama serta dalam karya keselamatan. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menghadirkan Allah sendiri, Kristus sendiri, melalui hidup panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Makanya di sini menjadi penting kita harus bisa belajar dari Bunda Maria, belajar tentang kerendahan hati, ketaatan, tentang kesetiaan dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Maria menjadi pribadi yang taat di hadapan Allah. Ia menanggapi tawaran kasih Allah dengan mengungkapkan janji setia pada rancangan Allah. Kita pun perlu taat pada kehendak selamat. Saudara, saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga dengan perayaan hari raya kabar sukacita bisa membawa sukacita, kegembiraan yang sejati, sukacita dari Kristus sendiri kepada keluarga kita, suami, istri, anak-anak, anggota komunitas kita, maupun siapa saja yang kita jumpa dalam tugas karya perutusan kita setiap hari. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.